Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita bicara atau mendengar kata personal branding, kita mungkin berpikir tentang company tertentu, perusahaan tertentu, produk gitu ya. Padahal ternyata personal branding itu bisa dan harusnya bisa dilakukan oleh individu. Untuk siapa saja, orang biasa kayak kita juga harusnya punya personal branding. Tapi sebenarnya bagaimana sih membentuk personal branding yang baik? Bahkan jangan sampai justru terlalu membranding diri sendiri, akhirnya kita lupa sebenarnya diri kita ini siapa, dan akhirnya kita sibuk dan berkutat dengan brandingan kita sendiri. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, dalam keadaan baik dan luar biasa saya. Gimana kalau Dika? Hari ini baik Anti, hari ini Iya. kita ngomongin personal branding ya Anti Iya, ya. betul. Biasanya kan kalau kita bicara tentang personal branding, ini mungkin kita berpikirnya suatu hal yang sifatnya formal, sifatnya untuk kepentingan tertentu yang memang berkaitan dengan mungkin Profesi produk, tertentu, iya. betul kan? Nah, ternyata ini sebenarnya bukan berkaitan dengan suatu hal yang serius-serius aja, suatu hal yang formal-formal aja atau kepentingannya yang sifatnya publik gitu. Bahwa ternyata diri kita sendiri juga harus mengerti bagaimana membranding personal kita, membranding jati diri kita, begitu ya Anti ya? Betul sekali. Jadi personal branding itu sesimpel bagaimana kita memberitahukan kepada orang lain siapa sih diri kita, apa yang kita bisa, dan apa yang memang kita serius di bidang tersebut. Nah, jadi dengan definisi tersebut berarti kan personal branding tidak hanya untuk produk tertentu, tidak juga untuk profesi tertentu. Biasa kan orang bilang, iya dia butuh personal branding karena dia artis, ya kan? Karena dia public figure, karena dia misalnya host ternama. Enggak selalu. Jadi siapapun butuh personal branding. Even dia bukan profesi yang berada di kalayak pun, orang perlu tahu loh siapa diri dia. Karena dengan personal branding itu kita memberitahukan keunikan diri kita. Karena setiap orang kan berbeda, makanya setiap orang perlu sebetulnya personal branding. Hanya saja nanti kita akan bahas di sini seberapa sih derajatnya dan kemudian bagaimana caranya supaya ini menampilkan jati kita yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat, bukan juga yang kemudian kita berganti haluan secara cepat karena terlalu mengikuti hal-hal yang ada di luar sana. Sebenarnya benang merah dari personal branding harus tetap tentang dirinya sendiri kan nanti? Betul, jadi harus jujur, harus tentang dirinya sendiri. Dan itu memang dibutuhkan keunikan dari diri sendiri. Jadi sebetulnya untuk personal branding ketahui dulu diri kita nih siapa, apa yang mau kita tonjolkan, kemudian kemampuan kita di bidang apa, terus kemudian juga gunanya apa sih saya melakukan ini gitu. Nah, pada saat sekarang ini kan memang semuanya sudah berkaitan sama sosial media gitu. Nah, pentingnya apa? Sebetulnya dari kecil pun itu perlu loh. Jadi pada usia anak-anak, jadi itu juga perlu, nggak harus nunggu pada saat dewasa. Oh ya? Karena dari anak-anak kemudian kalau kita sudah melakukan personal branding dan kemudian ini berkaitan dengan pendidikan kita di kelanjutannya nanti, misalnya SMP, SMA, universitas dan segalanya. Sekarang pun perguruan tinggi banyak yang menerima siswanya di jurusan-jurusan yang sesuai dengan bidangnya itu ngelihat dari sosial medianya loh. Oh ya? Iya, misalnya contohnya nih, mau masuk jurusan fashion design, kan banyak yang mau masuk, yang pinter juga banyak. Tapi si perusahaan ataupun di perguruan tinggi perlu lihat, kamu seberapa tekad kamu sih, seberapa konsistensi kamu sudah berjalan di bidang ini, maka dia terkadang dia akan searching di sosial medianya. Oh iya, emang ini dari dulu dia emang suka fashion, dia akan lebih memberikan kursinya itu kepada orang-orang yang memang sudah ketahuan punya tracking di bidang itu. Kalau bicara tentang tadi, ini dari kecil bisa loh. Nah, caranya gimana membangun personal branding seorang anak gitu? Ini kan pasti biasanya anak masih berpikir ada sebagian anaknya dia bagian dari orang tuanya. Benar. Apa yang orang tuanya katakan mungkin itu benar gitu kan ya. Nah, bagaimana anak ini bisa jujur membranding dirinya sendiri? Apa yang orang tua bisa lakukan? Berarti support dong ya, mengarahkan saja kan intinya. Benar, mengarahkan saja karena sebetulnya kalau dari anak berarti memang peran sertanya orang tuanya. Betul. Untuk melihat apa sih keunikan dan kelebihan dari anak ini, apa yang dia suka, minat dia di mana, bakat dia di mana. Nah, itu yang dibrandingkan. Perkara nanti mungkin pertanyaannya adalah nanti kalau remaja bakat dia lain lagi atau minat dia lain lagi, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Yang penting sudah dibrandingin dulu gitu sama orang tuanya. Nah, tapi tadi orang tuanya juga nanti kita akan belajar dari narasumber kita hari ini tuh hebat banget ya membrandingkan bagaimana anak dan orang tuanya, yaitu mamanya, benar-benar punya suatu konsistensi yang memang ada dari dulu sampai sekarang, sehingga narasumber kita ini emang sekarang ini jagoan dan ketahuan banget dah bakatnya ada di mana dengan kita ngelihat semua brandingannya yang sudah pernah
dia lakukan selama ini. Wah, ini penasaran nih kayaknya, kita Iya. harus ngobrol. Tapi sayangnya kita harus jeda dulu, nanti kita akan Iya, ngobrol betul, dengan betul. narasumber kita kulik bagaimana sebenarnya personal branding yang baik, apalagi untuk anak-anak nih. Harus konsistennya semana, dan harus tahu batasannya. Nanti kita balik lagi, kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas personal branding. Apa sih manfaatnya dan bagaimana kita bisa mencitrakan diri kita dengan baik. Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan narasumber kita, ada Mama Jessie dan juga Kimberly. Langsung kita sapa yuk. Halo Kimberly dan Mama Jessie, apa kabar? Kimberly dan Mama Jessie. Waduh, keren banget ya. Ini pas banget nih sama tema kita hari ini, personal branding. Dari apa yang ditampilkan oleh Kimberly dan Mama ini, kalau boleh aku lihat, kira-kira Kimberly ini pinter sulap kayaknya ya, kalau dari tampilannya. Bener nggak? Iya. Iya. Nah, ini ya Onti ya, kalau kita lihat dari ternyata personal branding itu bisa juga dari sebelum bicara, apa yang ditampilkan tuh sudah bisa membuat seseorang mengenal diri orang lain ya. Betul. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Kimberly, aku mau tanya, umur kamu berapa sih? Kamu keren banget loh. Umur aku 8 tahun. 8 tahun, di usia 8 tahun ini Kimberly tuh suka apa aja? Bidang apa aja sih yang Kim suka selain tadi sulap? Apa aja yang kamu suka? Ini ada boneka-boneka juga nih. Kimi suka sulap, gimnastik, balet, piano, skating, dan juga ventril. Banyak sekali. Ini maminya pasti pusing juga nih ya. Anaknya punya segudang minat. Nah, kalau boleh tahu nih Mama Jessie sendiri, pertama kali melihat apa yang diminati oleh Kimi sendiri itu apa sih? Dan arahannya waktu itu bagaimana? Awal mulanya itu, Kimi waktu itu umur 4 tahun. Nah, pas waktu dia masih TK, ya waktu itu playgroup mau ke TK, ada lomba di Bandung, lomba talent. Nah, kebetulan saya daftarin tuh dari 700 peserta audisi. Kimberly masuk sampai semifinal, sampai final. Terus dia bakatnya karena ini kan emang modeling, dan saya juga ngajar model, jadi dia udah biasa modeling. Cuman karena talent waktu itu lomba talent, saya pikir hanya catwalk aja kurang ya, jadi saya coba Kimi mau nggak dimix sama sulap. Nah, akhirnya dia belajar tuh. Kebetulan waktu itu baru pertama kali dia belajar, dan pas lagi Kimi final, Kimi juara 1. Nah, dari situ saya tanya, ini suka nggak sulap, mau dilanjutin? Nah, dia bilang suka sampai sekarang akhirnya gitu. Oke, jadi awalnya tadinya justru di catwalk yang memang notabene adalah background dari ibunya. Dan ternyata punya minat lain di balik itu, yaitu sulap, dan ternyata anaknya juga suka. Nah, ini kalau bicara tentang apa yang jadi brandingan anak, karena awalnya kan memang pasti anak itu jadi bagian orang tua. Ini brandingan orang tua mengaruhi nggak sih citra diri anak sebenarnya nanti? Apakah bisa jadi 360 derajat berbeda? Iya betul, jadi tadi yang dilakukan oleh Mama Kimi atau Mama Jessie ini sudah bagus banget ya. Jadi melihat bahwa ada kesempatan, kemudian dicobakan dan anaknya suka, dan akhirnya itu yang kemudian diteruskan oleh orang tuanya. Nah, jadi memang untuk konteks personal branding anak ini memang orang tua memegang peranan yang sangat penting. Ya? Jadi memang harus ada fasilitas, harus ada juga waktu yang diberikan, kemudian juga energi dan supportnya itu memang harus full banget. Oke, luar biasa. Nah, setelah sulap kan nih ternyata punya minat-minat lain gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak orang tua yang memang ya udah nggak apa-apa selama anaknya suka, it's okay, tapi lupa pada konsistensinya bahwa anak kita harus bertanggung jawab sama pilihannya juga. Nah, Mami sendiri melihat minat yang banyak banget dari Kimi ini sendiri, gimana biar memang Kimi bisa menjalaninya dengan happy dan juga konsisten? Nah, kalau saya sih melihat anaknya aktif ya. Jadi kebetulan ini Kak, kalau misalnya dia habis pulang sekolah sebelum pandemi dulu, jadi saya kasih kegiatan, misalnya les piano, ada les juga balet, terus udah gitu gimnastik, dan sekarang lagi aktif juga berenang, juga ini ikutan dansa. Jadi apapun dunia anak kecil kan karena luas ya, jadi saya pikir
biarkan Kimi explore, nanti suatu saat dia mengenal mana yang lebih dia suka, nanti ya udah dia yang milih gitu. Jadi kalau kita paksa juga kan percuma ya, anaknya juga nggak akan maksimal. Jadi ini mau coba skateboard, ini mau coba skating, mau sepatu roda, semua saya support, saya antar, kita dukung. Cuman ya feedbacknya untuk anaknya kalau dia enjoy, dia punya prestasi, kita juga seneng gitu, jadi semangat kalau nganterin gitu. Oke. Jadi memang akhirnya orang tua adalah support system untuk anaknya. Nah kalau kita lihat ini Kiminya semangat banget ya Onti ya. Iya, benar-benar aktif, benar-benar bisa menjalani semuanya dengan kondisi yang prima juga gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua? Karena tidak semua anak punya semangat sebesar Kimi gitu. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan untuk anak memahami betul apa yang menjadi minat dia, apa yang nantinya akan jadi suatu hal yang dia jalani jangka panjang dan intinya nanti jadi citra diri dia juga. Iya, jadi yang penting anak senang dulu nih dengan kegiatannya. Kemudian dengan support orang tua pasti dia merasa juga lebih termotivasi. Dan tadi ada jam istirahat juga yang harus dipenuhi untuk anak-anak. Terus yang tadi dilakukan Mami Kimi adalah mengeksplor semua hal yang anaknya suka. Nah ini bagus sekali, jadi karena memang namanya masa anak-anak kan biasa sebelum dia menginjak usia atau pendidikan di SMP ya, jadi di bawah 11 tahun itu memang masa dia mengeksplor supaya nanti pas saat dia 11 tahun setidaknya dia udah tahu nih mana yang memang akan dia fokuskan, misalnya di antara berbagai bidang yang banyak sekali ini. Nah jadi di sini memang untuk meningkatkan motivasi nanti bisa juga nih kita tanyakan sama Kimi ya, pernah nggak sih pas melakukan itu semua kayak unmotivated atau gitu kemudian akhirnya moodnya lagi nggak oke tuh gimana ngatasinnya tuh boleh banget nih kita bisa belajar dari Kimi ya. Coba kita tanyain ya Andi ya. Nah Kimi ini kan aktivitasnya banyak banget, seru-seru banget. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa kok aku kayaknya nggak mood ya jalanin ini, kok aku kayaknya lagi down deh, nggak bisa seperti biasanya. Pernah nggak Kimi ngerasa kayak gitu? Enggak ya, benar-benar happy dan semangat untuk menjalani semuanya ya Kimi ya. Wow, keren banget. Nah, Mam, ini kan kalau anaknya kebetulan juga emang sangat aktif di rumah, di luar juga, jadi emang waktu dia TK itu saya sempat ke psikolog di rumah sakit karena dia emang saya lihat itu sempat speech delay dan hasil tesnya juga dibilang dari tes itu dia energinya kan berlebih, jadi emang disarankan dari itu disalurkan ke kegiatan positif, misalnya hiking, berenang, yang mungkin kegiatan positif itu sendiri bermanfaat juga buat Kimi. Oh, seru banget. Aku mau lihat dong, ada nggak yang disiapkan oleh Kimi? Sekarang udah ada boneka-boneka ataupun ada properti di situ. Apa yang mau Kimi tunjukin buat kita di kumpul keluarga? Kimi lagi senang juga storytelling, jadi dia sulap itu. Dikasih kadang dengan dance, dengan dia balet, dengan dia wushu, terus ini juga kadang dia bawa boneka itu buat dia storytelling. Ini mungkin mau ngajak main bola kali, coba kenalan itu. Boleh? Sama boneka. Halo, aku namanya Roy. Hai Roy. Ada juga namanya Lucy. Nah, kalau ini namanya Lucy. Halo, terus ada lagi Lucy. Satu lagi. Kimi juga namanya siapa Kimi? Kelly. Ini Kelly. Kelly kaknya kayak sama Kimi. Jadi ini kalau dia suka cerita, jadi saya bawain dengan boneka buat dia biar semangat, terus jadi dia kayak ada teman kalau lagi ceritanya. Kemarin kebetulan juga baru habis pasca, ini juga melayani di salah satu gereja. Nah, di situ juga dulu bawa storytellingnya ya, cerita tentang kelinci. Nah, mungkin ini mau main sulap juga kali. Mau main sulap? Boleh liatin nggak sulapnya seperti apa? Nah, sekarang Kimi punya kartu ya. Sekarang Kimi mainnya ke Mami ya. Nanti Mami kasih tahu ya. Coba ke Mister kita atau ke Kak Astika nih, coba. Jangan sama Mami, coba tanya. Boleh, tanya ke aku boleh. Kak Dika, nah. Sekarang Kimi punya satu pak kartu. Ya. Oke. Nah, sekarang Kimi akan kasih Mami ambil salah satu kartu dan kasih lihat ke Kak
Astika. Oke, saya wakilin ya, ambil Boleh, ya. Bebas boleh. ya. Bebas, bebas. Kocok. Ambil, oke. Oke, Ini kartunya. siap. Oke, siap. Sudah aku ingat. Yes, Oke, udah nih. Itu tuh. Siap. sudah. Nah, sekarang boleh dilihat dulu kartunya berbeda-beda. Yes. Wow, banyak kartunya ya. Nah, sekarang Mami atau Kak Astika? Kak Dika, oke. Aku apa nih? Bilang stop ya. Oke. Stop. Stop. Oke. Oke. Yang ini ya. Iya. Yakin dong. Nah, sekarang kalau begini, Oke, ditaruh ya. Ditaruh ya. Oke. sekarang ditumbukin Mhm. sudah tidak ketahuan ya. Iya, Nah, oke. sekarang cari kartunya. Mhm. Apa ya, Kak? Apa ya Apa kira-kira kartunya ya? Apa ya? Oh, aku penasaran loh. Coba apa tahu? Boleh dikasih tahu kartunya apa? Kini sudah pegang satu. Tadi nih. King. Keriting. Apa? King keriting. Iya, King Keriting. Warna hitam. Kok bisa ya? Kok bisa? Dia tahu loh, padahal nggak lihat. Iya, keren banget. Wah, kayaknya Tante Dika nih mau terus-terusan main sulap nih sama Kimi ya. Luar biasa, ini benar-benar menghibur kita loh. Kimi keren banget, bisa jadi teladan juga, bisa jadi contoh Iya. yang baik. Pokoknya kamu harus sukses terus ya Kimi ya. Mami Jessie juga keren banget. Terima kasih loh udah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Sampai Terima jumpa. kasih Kimi dan Mami Jessie. Oke. Terima kasih. Keren banget. Wah, jadi Dia semangat loh ya. banget, dia masih Iya. umur 8 tahun dan itu sudah Iya. mulai dari 4 tahun Yes. loh. Betul, dan kayaknya kita perlu belajar dari Kimi dan juga Mami Jessie. Oke, pemirsa, nanti kita kembali lagi setelah jeda, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Kita tadi juga sudah ngobrol dengan narasumber kita dan memang ternyata penting sekali personal branding atau citra diri untuk diri seseorang. Bahkan dari kecil nih bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dewasa ini banyak orang yang mengatasnamakan personal branding tapi ternyata akhirnya flexing. Ini juga lagi hits ya Onti ya. Nah, bagaimana membuat seseorang tidak keluar batas dari pencitraan dirinya agar kadang-kadang kan kita cuma mau lihat hal yang baik, memperlihatkan hal yang baik aja dari diri kita, hal-hal yang mungkin biar dilihat orang ini ada value-nya lebih gitu ya. Kadang-kadang rasa itu ada dan akhirnya kita lebih ke arah ria, lebih ke arah pamer, flexing, dan akhirnya membuat orang lain berpikir, oh ternyata dia sukses banget ya, sukses dan dia membandingkan dirinya sendiri. Nah, gimana nih Onti kalau kita terlalu membranding diri kita dan akhirnya kelewat batas? Iya betul, jadi kalau dikatakan kelewat batas, misalnya tadi flexing atau pamer, itu kan berarti memang sesuatu yang sudah tidak menjadi diri kita, tapi kita lebih-lebihkan gitu kan. Nah bahkan, bahayanya adalah kalau misalnya tadi akhirnya kemudian menimbulkan suatu opini yang berbeda di masyarakat gitu, apalagi kalau misalnya kemudian ingin mencapai misalnya contohnya jumlah followers tertentu ya atau likes tertentu, jadi targetnya hanya itu. Padahal kalau kita branding itu sebetulnya targetnya tuh jangan ke situ dulu, apalagi kalau untuk usia anak-anak ya. Jadi lebih ke arah aku ingin memaksimalkan potensi aku ingin memperkenalkan siapa aku ke orang lain atau ke masyarakat supaya nanti pada saat waktunya, misalnya contohnya berkaitan sama profesi atau rezeki, aku tuh nggak usah sibuk cari-cari atau susah-susah nyari, tapi orang udah tahu siapa aku. Contohnya misalnya kalau Dika seorang host, nah orang kan mencari misalnya host itu langsung tahu, oh Dika karena dia host, nah seperti itu. Jadi
Sebenarnya branding itu supaya nanti kita tahu bahwa rezeki kita tuh nggak harus kita yang kejar-kejar, tapi orang udah tahu dengan sendirinya sehingga mereka akan bisa meraih kita tanpa kita itu bersusah payah untuk mencari-cari lapangan pekerjaan kita. Sebenarnya kan ke situ. Karena social branding ini nggak cuma tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang luar, tapi kita juga harus memaintain 3 hal dalam diri kita, yaitu skill, value, dan behavior. Skill, value, dan behavior ini harus ada dalam personal branding, apapun itu. Berkaitan dengan skill adalah keterampilan. Jadi apa yang ingin kita tampilkan kan ke publik. Misalnya contohnya, apakah misalnya sebagai singer, atau misalnya seseorang yang suka kuliner, atau seseorang yang suka olahraga tertentu, misalnya basket dan sebagainya, itu skill. Kemudian yang kedua adalah value. Kita tahu bahwa nilai kita itu apa sih? Kita tuh mau apa sih dengan kita membrandingkan diri kita? Apakah misalnya contohnya, saya ingin membuat kesadaran masyarakat tinggi, misalnya contohnya seperti itu. Saya ingin membagikan ilmu saya, atau saya ingin contohnya memberikan layanan-layanan publik berupa apa, misalnya hukum, perbankan, atau apapun. Nah itu kan ada value-nya. Kemudian value juga berkaitan dengan bagaimana saya menghadirkan hal-hal yang tadi baik yang memang pantas dilihat dalam diri kita, seperti itu. Nah yang ketiga adalah behavior, ini jangan sampai juga dilupakan, karena bisa aja kita skill udah jago, kemudian value juga udah ada, udah bagus. Tapi behaviornya itu jadi nggak bagus. Contohnya kayak tadi, akhirnya menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak halal di medsos, supaya kita tahu, misalnya contohnya ini kompetitor nih, jadi kita jatuhkan. Nah itu kan behavior kita juga bagus. Atau kemudian akhirnya kita membuat berita flexing yang heboh, tapi itu berbohong misalnya. Nah supaya tadi ingin cuman meningkatkan followers dalam jangka waktu yang singkat. Nah berarti behavior kita nggak bagus kan? Itu akan menjatuhkan justru personal branding kita. Jadi kalau dikatakan mau branding, kita harus berpaku pada 3 hal ini, juga harus baik dan positif dan harus kita jaga. Dan yang keempat, kalau mau ditambahkan, konsistensi. Konsistensi, betul. Karena nggak mungkin misalnya contohnya orang dikatakan jago main catur kalau dia cuma 1 kali bertanding dan menang, bener nggak? Betul. Dia harus beberapa kali bertanding dan menang baru dibilang jago catur. Demikian juga dengan personal branding. Kalau memang kita mau sukses di bidang kita, maka kita harus berkali-kali membrandingin diri kita sampai kemudian orang lain atau masyarakat mengenal kita. Nah untuk bisa mengenal kamu siapa, berarti harus konsisten dalam memperkenalkan, ini loh saya. Paling gampang ya berupa dengan produk, skill yang kita tampilkan, atau karya kita tentunya. Oke, jadi penting sekali. Sebenarnya dari personal branding ada 3 poin tadi ya, kalau aku bisa merangkum bahwa ya tadi skill, harus juga ada value dan juga behave-nya, karena ini dari kombinasi ini sebenarnya akan membentuk citra diri kita seperti apa. Jangan sampai kebablasan akhirnya flexing, dan juga kita harus tahu betul bagaimana menempatkan diri, karena itu yang akan orang lihat terhadap diri kita ya Onti ya. Dan yang paling penting harus konsisten, karena nggak mungkin, tadi benar banget, nggak mungkin ada orang dibilang jago main bola walaupun hanya 1 kali gol gitu ya, nggak bisa. Dia harus bisa konsisten memperlihatkan skill, value, dan behave-nya. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terjaga kesehatan ya Onti ya. Amin, Dika juga ya. Makasih Onti. Baik pemirsa, semoga tips dari Onti Jo hari ini bisa berguna untuk Anda. Dicatat semua, pastinya nanti bisa diaplikasikan di rumah bersama orang-orang tersayang. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.